Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar sebalun TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Masya Allah tabarakallah, dengan hanya membaca salawat kepada beliau sudah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salawat kita, menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi SAW, sehingga kita tercatat menjadi umatnya yang nanti insyaAllah mudah-mudahan mendapatkan syafaat bantuan dari baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kabar tipis sembalun yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah kita akan membahas tentang salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, terutama kewajiban kita yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa kita. Orang yang berpuasa, seperti yang sudah lewat, bahwa puasa kita bukanlah hanya terfokus hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga sangat berkaitan juga dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wajib untuk melaksanakan puasa ini adalah untuk kemaslahatan manusia juga. Kenapa demikian? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tentunya adalah mereka yang peduli kepada sesama manusia. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah muslim yang bisa menyelamatkan orang muslim yang lain dari lisannya, dari tangannya. Yang mafhumnya adalah orang muslim yang sejati adalah mereka juga yang memikirkan nasib saudaranya yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini berkaitan dengan Ramadan kita, ada satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sesama manusia, yaitu apa? Yaitu mengeluarkan zakat fitrah kita. Zakat menurut bahasa saudaraku artinya adalah at-tathhir wan nama. Adalah untuk mensucikan, kemudian untuk mengembangkan harta benda kita. Karena apabila dikeluarkan harta benda kita sebagai zakatnya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan bahkan akan menambahkan harta benda kita. Karena sejatinya ma naqasa malun an shadaqatin. Tidaklah harta benda yang disedekahkan itu akan berkurang dengan sedekah kita, bahkan akan bertambah. Oleh karena itu, zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan perintah Nabi SAW. Wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim di bulan suci Ramadan. Sebelum orang turun daripada salat Idul Fitri, maka sebelum itu sudah zakat fitrah ini harus dikeluarkan. Muslim, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar, wajib mengeluarkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi." Sesungguhnya puasanya, pahala puasa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, dan tidak akan diangkat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan diangkat illa bi zakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrahnya.
Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah kapan zakat fitrah ini akan dikeluarkan. Kapan waktunya zakat fitrah ini harus dikeluarkan. Oleh karena itu dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa waktu dikeluarkan zakat fitrah ini tidak sama seperti zakat-zakat yang lain. Karena zakat fitrah khusus berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua, amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bizakatil fitri, dengan zakat fitrah itu an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar di hari raya Idul Fitri untuk melaksanakan sholat. Jadi zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hadis ini. Pertama adalah waktu boleh kita mengeluarkan. Waktu kebolehan kita mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sejak hari pertama bulan suci Ramadan. Sejak hari pertama bulan suci Ramadan sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah ini. Itu disebut dengan waktul jawaz. Kemudian waktu wajibnya seperti tadi adalah sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya Idul Fitri, sebelum itu harus dikeluarkan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri, setelah orang sholat, maka itu sudah dikatakan dengan waktu mengeluarkannya itu adalah haram. Walaupun itu tetap wajib, kecuali bagi orang-orang yang uzur misalnya. Ada orang yang menghasil harta bendanya belum datang misalnya dari luar, kemudian pas orang sudah selesai sholat hari raya Idul Fitri baru datang hartanya untuk dia mengeluarkan zakat fitrah, maka itu pun tidak dipermasalahkan. Itu disebut dengan uzur. Kemudian ada orang yang lupa misalnya mengeluarkan zakat fitrahnya, mungkin karena suatu dan lain hal misalnya, maka boleh dia mengeluarkannya setelah orang keluar sholat, bahkan pada hari-hari berikutnya boleh, tapi itu disebut dengan qadha. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis lain bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya yang namanya mengeluarkan zakat fitrah ini. Kenapa? Karena Islam seperti tadi, Masya Allah, Islam tidak hanya menyuruh kita untuk menyelamatkan diri kita, namun Islam adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Islam adalah agama yang bisa menyelamatkan orang lain daripada kesengsaraan dan lain sebagainya. Bahkan hukum di dalam puasa saja, kalau kita kaitkan dengan berpuasa, boleh orang membatalkan puasanya untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan bukan orang lain saja, bukan orang saja yang bisa diselamatkan, bahkan binatang yang dihormati, binatang yang muhtaram, boleh diselamatkan, boleh dibatalkan puasa kita kemudian untuk menyelamatkan binatang tersebut. Contohnya apa? Misalnya ada seekor kambing yang jatuh ke dalam sumur misalnya, atau jatuh di di danau dan lain sebagainya, apalagi manusia yang jatuh di sana, orang tidak bisa menyelamatkannya karena lapar dan lain sebagainya, karena lagi berpuasa, maka orang-orang ini boleh berbuka, boleh membatalkan puasanya kemudian untuk menyelamatkan orang lain. Inilah pentingnya yang namanya menyelamatkan orang di dalam dunia Islam kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti, agama kita sangat mewanti-wanti bagaimana kita bisa makan dan minum di hari raya dengan hari yang penuh kebahagiaan, namun tetangga kita, saudara kita ada yang belum bisa menikmati hal itu. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita bersama, menjadi kesadaran kita bersama untuk bisa ikhlas dalam menunaikan zakat fitrah kita di bulan suci Ramadan ini. Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salah fahiya shadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah ini diwajibkan? Yang pertama kata Rasul adalah tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama fungsinya zakat fitrah yang kita keluarkan itu adalah tuhratan lil masakin, tuhratan lis-shaim, adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa itu.
Dari apa disucikan? Minal lagwi warrafasi, daripada hal-hal yang tidak berguna, daripada ucapan-ucapan yang tidak berguna. Karena kita sebagai muslim, kita ketika kita berpuasa, kita tidak akan lulus daripada yang dua ujian ini. Ucapan yang tidak baik atau keadaan-keadaan yang tidak berguna kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kadang sengaja maupun tidak sengaja kita laksanakan. Siapapun orangnya, pasti ada sesuatu yang bisa merusak nilai daripada ibadah puasanya, baik itu ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya. Karena kita berpuasa 12 jam, pada hakikatnya adalah 24 jam kita berpuasa. Kita sedang disebut dengan as-shaim, orang yang berpuasa. Oleh karena itu sangat susah kita untuk menjaga diri kita daripada hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Kalaupun kita bisa menjaga dari ghibah misalnya, bisa menjaga daripada namimah, bisa menjaga daripada hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa kita, namun kadang-kadang kita secara tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang intinya la yakhlu an-nas an hadza. Semua orang tidak akan lulus daripada ucapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah ini Rasulullah katakan tuhratan lis-shaim minar rafasi wal lagwi. Bahwa puasa ini akan membersihkan orang yang berpuasa, zakat fitrah ini akan membersihkan orang yang berpuasa daripada hal-hal yang bisa merusak nilai puasanya seperti ar-rafas wal lagwi, seperti hal-hal yang tidak baik dia laksanakan ataukah dia berkata yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin. Yang kedua, zakat fitrah ini sebagai makanan bagi mereka yang miskin, supaya kita tidak hanya bisa menikmati kebahagiaan itu seperti yang sudah kami katakan tadi, supaya orang juga bisa merayakan kebahagiaan itu bersama. Faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, maka dia adalah sedekah al-maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah orang salat Idul Fitri, berarti itu adalah sedekah daripada sedekah. Yang artinya adalah seperti yang tadi, namun kebolehan untuk mengeluarkannya setelah orang salat itu masih diperbolehkan kecuali dengan ada uzur-uzur yang sudah lewat. Kemudian sebagai yang terakhir, saudaraku yang berbahagia, jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib kita keluarkan. Oleh karena itu, kalaupun ada permasalahan dan lain sebagainya, mungkin bagi orang yang tidak mampu misalnya mengeluarkan zakat fitrah, maka tidak wajib dia keluarkan zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu pada malam hari itu. Oleh karena itu, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan segala-galanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.